Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali masih dengan saya Ana Ogi. Pada kali ini saya akan memberikan panduan ya, tutorial bagaimana cara menyelesaikan soal UKK akuntansi tahun 2019 ya. Karena di banyak sekolah, di beberapa sekolah di Berau masih menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, maka soal UKK akuntansi yang saya gunakan di sini adalah soal UKK akuntansi ini yang sudah di-download ya, 6018 akuntansi K06 ya. Oke, saya buka. Ini soalnya soal UKK akuntansi tahun 2019 khusus untuk KTSP ya, atau kurikulum 2006 ya. Oke, di dalamnya ada 4 paket. Ada paket 1, paket 2, paket 3, dan paket 4. Nah, di sini saya mencoba menggunakan paket ketiga ya, paket ketiga, karena di paket ketiga ini untuk komputer akuntansinya atau mayopnya itu menggunakan metode moving average, rata-rata bergerak, dan ini yang cocok dengan yang digunakan untuk di mayop accounting ya. Oke, mari kita buka soalnya ya. Di sini kita akan menyelesaikan soal spreadsheet-nya ya, soal spreadsheet, yaitu aplikasi Excel ya. Ini kita coba buka soalnya. Oke, ini soalnya paket 3, mengoperasikan paket aplikasi pengolah angka atau spreadsheet ya, menggunakan Excel. Nah, ini ada ini ada soalnya. Kita disuruh mengerjakan soal ini menggunakan Excel. Tugasnya di sini kita bisa lihat tugasnya. Kita menggunakan 2 fungsi, yaitu untuk kolom gaji pokok, tunjangan, dan transport menggunakan formula VLOOKUP ya. Kemudian untuk kolom pajak diisi dengan rumus atau formula if ya, yang di sini. Oke, mari kita terlebih dahulu ya buat soal ini kita buat dulu di Excel ya. Oke, saya buka dulu Excelnya, aplikasi Excel. Oke, aplikasi Excelnya sudah terbuka seperti ini. Oke, di sini saya mencoba membuat dulu ya, memindahkan soal yang di sini saya pindahkan ke Excel ya. Oke, yang pertama nomor, nama, golongan. Saya buat saja di sini di sel B6 ya. Nomor, nama, golongan. Oke. Kemudian selanjutnya gaji pokok, tunjangan, transport. Ya, kita buat di sini gaji pokok, tunjangan, transport. Oke. Di sini total gaji, pajak, gaji bersih. Oke, kita buat total gaji, pajak, kemudian di sini gaji bersih. Oke. Ini kita lihat modelnya gaji. Oke. Ini kita blok dulu. Ini kita belum mengerjakan formulanya ya, kita baru buat tabelnya dulu, gaji. Oke, seperti ini. Kemudian berapa baris? Ada 10 baris tambah 1, 11 ya. Oke, kita buat 1, 2. Oke, sampai 10. Kita buat 11 saja, sampai 10. Oke, kemudian kita ikuti formatnya seperti ini dalam tabel ya, supaya rapi. Ini kita gabungkan dulu. Oke, klik merge and center ya, akan jadi seperti ini. Sekarang kita beri garis, tab garis ya, border. Ini klik home. Di sini ada ini, kita berikan baris. Oke, kita pilih all border saja. Oke, jadinya seperti ini. Kita perbesar aja, perlebar ya, seperti ini ya. Kalau kurang lebar bisa diperlebar, kasih ke tengah. Oke,
Oke, ada satu garis lagi, satu baris di bawah kita beri. Oke, ini sorry, golongan ada yang kelewatan ya. Ini kita tambahkan saja nama, harusnya bukan nama golongan di sini ya, nama saja. Oke, kita sisipkan golongan, insert kolom. Oke, enggak apa-apa, ini kita gabungkan. Oke, ini nama, di sini golongan. Oke, ini kita perlebar. Oke, kita ketik namanya seperti di soal, Ahmad Dewi Arfan. Oke, kita ketik di sini Ahmad Dewi Arfan. Ahmad Dewi Arfan. Hendra Sandi Quinta. Oke, Hendra Sandi Quinta. Selanjutnya Rizky Akmal Edward. Rizky Akmal Edward. Habibi. Ini Edward ada D-nya. Habibi. Oke. Ini kita bukan data tengah tapi di sini. Oke, kemudian golongannya 1 2 3 4 1 2 3 4 3 1. Oke. 1 2 3 4 1 2 3 4 3 1 ya. Kita cek lagi apakah sudah betul. 3 1. Oke, betul ya. Selanjutnya kita buat lagi di bawah tabel mengikuti ini, tabel gaji. Oke, tabel gaji, golongan, gaji pokok, tunjangan, transport. Oke, mari kita buat di sini tabel gaji. Sini golongan, gaji pokok, kemudian tunjangan, transport. Oke. Kemudian golongan 1 2 3 4. Oke, kita buat 1 2 3 4. Gaji pokoknya kita isi 2.500.000, 3.500.000. Oke. Kita ketik seperti biasa, tidak perlu pakai desimal. 2.500.000, 3.500.000. Kemudian 6 juta, 8 juta. Sorry. 8 juta. Tunjangannya kita lihat lagi. 500, 700. 500, 700, 1.200.000, 1.600.000. Oke, 1.200.000, 1.600.000. Oke, transportnya 200, 300, 400, 500. Oke, 200, 300, 400, 500. Oke, kemudian di sebelahnya ada tabel pajak. Oke, kita ketik di sini tabel pajak. Kemudian 1 2 3 4. Oke. 1 2 3 4. Kemudian tarifnya 0 0 5 10. Oke. 0%, 0%, 5%, 10%. Oke, kita berikan border. Ya, seperti itu. Ini juga sama. Kita berikan border. Karena ini headernya, saya beri ciri khusus, saya bolkan ya. Saya bolkan saja. Ini juga saya bolkan, ditebalkan. Oke.
saya perlebar, total gaji saya perlebar, pajak saya perlebar, gaji bersih saya perlebar. Oke, ini saya rata tengah. Ini di merge, sorry ya, ini di blok. Oke, sorry, total. Kita cek kembali model soalnya. Oke, seperti ini. Oke, judulnya ya, ini daftar tabel daftar gaji pegawai. Kita buat dulu. Ini saya blok. Kita ketik daftar gaji pegawai. Oke, selanjutnya PT Sejahtera, nama Anda. Oke, kita copy saja. Oke, PT Sejahtera, nama Anda ya, PT Sejahtera Ana Ogi ya. Oke, kemudian periode Desember 2018. Periode Desember 2018. Oke, kita permak dulu ya, biar lebih lebih cantik. Kita pertebal. Oke, lanjut lagi. Oke, ini saya beri ciri khusus saja. Oke, nah sekarang kita akan sekarang soal yang dari Word ini tadi, soal dari ini sudah kita buat di Excel. Nah, di sini tugas kita ya, tugas kita adalah, saya perbesar dulu, kolom gaji pokok, tunjangan dan transport diisi dengan rumus VLOOKUP ya. Jadi untuk gaji pokok, tunjangan dengan transport kita isi itu menggunakan formula VLOOKUP, membaca tabel dengan vertikal ya. Kemudian kolom pajak diisi dengan if. Oke, jadi pajak di sini diisi dengan formula if. Kemudian apalagi selanjutnya tugasnya, total gaji diisi dari penjumlahan gaji pokok, tunjangan dan transport. Ya, maksudnya total gaji di sini, kolom total gaji itu dijumlahkan dari gaji pokok, tunjangan dan transport. Oke, kemudian gaji bersih diisi dengan total gaji dikurangi pajak. Oke, jadi gaji bersih di sini berasal dari total gaji dikurangi pajak ya. Oke, mari kita kerjakan soalnya. Sekarang kita kembali ke Excel. Oke, tadi tugasnya sudah jelas ya. Jadi untuk mengisi gaji pokok, untuk mengisi kolom gaji pokok, tunjangan dan transport ya, ini menggunakan formula VLOOKUP, kemudian total gaji ini sumbernya berasal dari total dari gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transport. Kemudian untuk pajaknya tadi menggunakan formula if ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Yang pertama, gaji pokok ya. Tadi perintahnya kita diperintahkan menggunakan formula VLOOKUP ya. VLOOKUP itu membaca tabel dengan vertikal ya. Jadi untuk mengisi gaji pokok di sini itu melihat dari tabel yang di bawah. Oke, mari kita kerjakan. Yang pertama di Excel, setiap formula selalu dimulai dengan sama dengan. Kemudian kita masukkan formulanya. Kita menggunakan formula VLOOKUP. Kemudian buka kurung. Lookup value-nya di mana? Ya, gaji pokok di sini melihat dari golongan. Ya, jadi kalau golongan 1 gaji pokoknya
2.500.000 ya. Kalau golongan 2 7.500.000. Oke, berarti kalau begitu lockup value-nya itu berasal dari sini golongan ya. Kita klik ini golongan D8 seperti itu. Kemudian titik koma. Kemudian tabel array-nya ya, tabel array-nya kita blok yang di sini ya. Sel B22 sampai dengan E25 ya. Ini rank B22 dengan E25. Kemudian kita jadikan absolut dengan cara menekan F4 ya, seperti itu. Dibaca absolut ya, F4. Jadi itu ada berupa tanda dolar ya di sini. Itu artinya tabelnya dijadikan absolut. Kemudian titik koma. Gaji pokok ini kalau kita lihat di sini itu ada di kolom kedua ya, maka di sini kita isi 2 seperti ini, tutup kurung ya. Jadi membacanya seperti ini, lockup gaji pokok melihat dari golongan ada di sel D8. Kemudian ranknya ya, ranknya tadi itu kita ambil dari sini ya, kita blok, kita jadikan absolut, atau bisa juga ini kita blok kemudian kita berikan nama di sini ya, kita berikan nama ya, tapi saya menggunakan seperti ini saja. Kemudian gaji pokok itu ada di kolom kedua ya, dari sini ini 1 2 3 4. Jadi gaji pokok di sini ada di kolom kedua, makanya di sini saya isi 2 juga ya, seperti itu. Oke, begitu formulanya, kita enter ya, sudah terisi. Kemudian untuk di bawah kita hanya tinggal copy rumus ya, seperti itu ya. Oke, sudah selesai untuk kolom gaji pokok. Selanjutnya tunjangan juga menggunakan formula lockup ya. Oke, kita kerjakan sama dengan lockup, buka kurung, lockup value-nya ini tetap juga golongan, kemudian titik koma. Tabel array-nya juga sama yang di bawah ya. Ini kita jadikan absolut dengan cara menekan F4, titik koma lagi. Kemudian kolom indeksnya kita bisa lihat tunjangan ini, kalau di sini kita lihat ada di kolom ketiga ya, 1 2 3 ada di kolom ketiga, maka di sini saya isi 3 bukan 2 ya, 2 tadi untuk gaji pokok. Oke, kemudian kita tutup kurung, enter ya, kita tarik ke bawah. Oke, kemudian transport juga sama menggunakan formula lockup ya, sama dengan lockup, buka kurung. Oke, titik koma. Tabel array-nya juga sama yang di bawah. Nah, transport ini ada di kolom keempat, 1 2 3 4 ya, titik koma, kita isi 4. Oke, kita enter, tarik ke bawah ya, seperti itu ya. Sorry, di sini NA kenapa? Karena kita lupa tadi menjadikan tabelnya, formula array-nya menjadi absolut. Ini saya hapus dulu. Ini kita blok saja, tekan F4 ya, enter, tarik lagi ke bawah. Iya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini formulanya itu kurang lebih sama ya, gaji pokok, tunjangan dengan transport. Anda bisa lihat di atas ini formulanya. Yang berbeda hanya indeksnya saja ya, indeksnya. Gaji pokok di sini itu melihat dari tabel di bawah. Tabel di sini Anda bisa lihat gaji pokok berada di kolom kedua ya. Makanya di sini kita lihat di sini 2 ya untuk gaji pokok. Kemudian tunjangan kita lihat di sini akhirnya 3. Kenapa akhirnya 3? Karena di tabel array di bawah kolom tunjangan itu ada di ada di kolom ketiga, 1 2 3 ya. Kemudian transport di sini kita bisa lihat 4. Kenapa 4? Karena transport itu ada di kolom keempat, 1 2 3 4 ya, seperti itu. Oke. Jadi untuk kolom gaji di sini kita sudah mengerjakan menggunakan formula lockup. Selanjutnya total gaji. Total gaji di sini bersumber dari penjumlahan dari gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transport. Oke, kita menggunakan saja
Untuk menjumlahkan, karena tidak ditentukan menggunakan formula apa, jadi kita bebas menggunakan formula apa. Di sini saya menggunakan formula sum saja, sama dengan sum, kita blok ranknya, ya enter, tarik ke bawah. Oke, kemudian kolom pajak tadi diperintahkan menggunakan formula if, ya, menggunakan formula if. Oke, di sini pajak di sini berasal dari total gaji itu dikalikan dengan melihat golongannya, ya. Jadi golongannya di sini, kalau golongan 1 berarti total gaji dikalikan dengan 0%, tidak kena pajak. Kemudian golongan 2 juga tidak kena pajak. Kalau dia golongan 3, maka total gaji di sini dikalikan dengan 5%, ya. Kemudian kalau dia golongan 4, maka total gaji itu dikalikan dengan 10%. Oke, mari kita kerjakan formulanya. Kita menggunakan formula if, ya, berarti kita ketik sama dengan if, buka kurung, logical testnya, ya, logical testnya jika golongan sama dengan apa, karena di sini golongan ini huruf, saya pakai tanda kutip 1 seperti ini. Jika sel D8 atau golongan 1, maka kita pakai koma, titik koma, maka 0 dikali total gaji, ya, artinya tidak kena pajak 0%, ya, seperti itu. Kemudian karena masih ada 3 if lagi, kita titik koma lagi, if lagi, buka kurung, jika D8 sama dengan tanda kutip, karena di sini di golongan ini huruf, kita pakai tanda kutip 2, ya, golongan 2 maksudnya, maka titik koma lagi 0 dikali total gaji, ya, karena kita bisa lihat di bawah tabel golongan 1 dan 2 tidak kena pajak. Oke, kemudian titik koma lagi, if lagi, jika golongan sama dengan 3, ya, titik koma lagi, maka 5% itu artinya 0,05 dikali total gaji, ya. Kemudian sisanya kita hanya mengalihkan 10%, itu berarti 0,10, ya, 0,10 dikali total gaji. Kemudian tutup kurungnya ada 3, ya, kita balas 1, 2, 3. Oke, kita enter, ya. Oke, kita tarik ke bawah, ya, kita bisa lihat, ya. Jadi kalau dia golongan 1, 2 di sini, maka tidak kena pajak. Kalau golongan 3 berarti 7.600 dikali 5%, ya, seperti itu. Oke, kita bisa lihat di sini formulanya, ya. If D8 artinya jika golongan 1, ya, arti dari formula ini adalah jika golongan 1 tidak kena pajak, maka total gaji itu di kolom di sel H8 dikalikan 0, ya, artinya tidak kena pajak. Kemudian begitu juga kalau dia golongan 2, maka total gaji dikalikan 0 karena dia tidak kena pajak. Kemudian yang ini, jika sel D8 golongan gaji golongan 3, maka 5%. 5% itu artinya 0,05, ya, kita kalikan 0,05 dikalikan dengan total gaji, ya. Kemudian sisanya golongan 4, artinya 10% ini 0,1, ya, 0,1 kita kalikan dengan total gaji, seperti itu. Oke. Kemudian gaji bersih itu berasal dari total gaji dikurangi dengan pajak, ya, sama dengan total gaji kurang min pajak. Bentar, kita tarik ke bawah.
Iya, totalnya di sini kita pakai sum saja, sama dengan sum tutup. Ini kita tarik ke belakang. Oke, kita berikan format rupiah, kita blok saja. Kemudian ini kita ganti accounting currency, accounting ya, seperti ini. Oke, di sini ada tanda pagar. Ini artinya kolomnya tidak lebar, kurang lebar. Kita perlebar saja. Ya, seperti ini ya. Ini juga sama. Accounting. Oh, sorry. Ini ada yang terlupa ini. Ya. Oke, kita bisa lihat ya. Jadi untuk soalnya ini sebetulnya tergolong mudah karena hanya menggunakan formula VLOOKUP dan formula if ya. Ini sangat sangat membantu sekali bagi siswa-siswa yang akan lulus, karena Excel ini, aplikasi spreadsheet ini adalah aplikasi yang hampir banyak digunakan di tempat kerja ya, seperti itu. Oke, bagi yang membutuhkan file ini nanti bisa di-download di deskripsi video ini ya. Saya akan sediakan di situ. Saya tidak kunci ya. Ini silakan mau diganti-ganti formulanya, silakan ya. Seperti itu. Oke. Mungkin demikian video tutorial dari saya. Selanjutnya untuk soal Mayop Accounting nanti kita akan bahas lagi ya. Oke, demikian dari saya. Saya Iris sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.